Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufiq Mizanuddin dari KPI 3B. Di sini saya akan menjelaskan teknik-teknik cara mengatasi konflik. Yang pertama ada komunikasi terbuka. Apa itu komunikasi terbuka? Komunikasi terbuka adalah ruang di mana kita berkomunikasi antar dua arah. Misalkan saat kita ada masalah dengan individu lain, kita membuka sesi saling tegur, saling tukar cerita, di mana kita menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, kenapa bisa terjadinya konflik. Seperti contoh di dalam keluarga suami istri yang bercekcok. Nah, lebih baik di antara mereka harus ada yang mengalah untuk membuka ruang di mana kita membuka ruang untuk kita berkomunikasi terbuka untuk mendapatkan ruang di mana menyelesaikan masalah itu. Lalu ada masalah antara anak buah dan bos, di mana kesalahan ini biasanya disebabkan oleh anak buah yang lalai atau bos yang terlalu overprotective atau yang terlalu over pada anak-anak buahnya. Nah, ini biasanya juga harus dibutuhkan ruang di mana kedua belah pihak ini, si bos atau anak buahnya, harus bisa sadar akan kesalahannya, di mana mereka harus bisa memahami apa itu konsepnya. Lanjut yang kedua, ada mediasi. Apa mediasi itu? Mediasi itu adalah orang tengah atau yang bisa menengahi di saat dua individu ini tidak bisa dipisah atau tidak bisa menenangkan keadaan. Biasanya yang dipanggil dari pemerintah atau orang-orang terdekat. Tujuannya biar apa sih? Tujuannya itu biar dimana kedua belah pihak ini dapat mendapatkan solusi, atau mediasi ini biasanya menenangkan kedua belah pihak dengan cara mereka sendiri. Biasanya mereka akan membujuk dan menjelaskan ke depannya. Jika misalkan memang ada masalah yang tidak diselesaikan dengan cara damai, maka akan ada suatu masalah baru yang akan muncul untuk depannya. Lalu yang ketiga ada negosiasi. Nah, apa sih negosiasi ini? Negosiasi dalam penyelesaian konflik adalah di mana kita atau orang kedua atau dua pihak ini mendapatkan jalan di mana kita harus bisa saling merelakan. Contoh, di dalam satu perusahaan ada orang atau karyawan yang ingin naik gaji, sedangkan bosnya juga harus bisa menyesuaikan anggaran yang ada gitu. Jadi ibaratnya karyawan yang mau naik gaji, dia juga harus nambah pekerjaan atau nambah hal-hal yang bisa dilakukan, yang bisa dibilang mungkin menambah kinerjanya itulah. Itu yang bisa membuat suatu negosiasi. Nah, lanjut contoh yang kedua, masih di negosiasi. Apa sih contoh yang kedua ini? Nah, contoh yang kedua ini adalah ketika satu perusahaan menawarkan diskon, sedangkan satunya lagi menawarkan turun harga. Memang tidak jauh, cuman biasanya diskon ini lebih menarik dibanding penurunan harga, karena diskon ini suatu saat akan naik lagi harganya, di mana tidak di tempat-tempat tertentu saja yang bisa membuat diskon ini menjadi lebih baik. Lanjut yang keempat ada kolaborasi. Apa sih maksud dari kolaborasi di antara cara-cara penyelesaian konflik? Di mana ada beberapa organisasi. Kita ambil contoh dua organisasi. Dua organisasi ini dia punya masalah internal. Masing-masingnya punya masalah, tapi di luarnya juga mereka punya masalah eksternal. Seperti contoh, di berbagai wilayah salah satu anggota ada yang terkena dampaknya, makanya mereka menjadi masalah eksternal atau masalah yang benar-benar memicu kedua organisasi ini bentrok secara nyata. Nah, jalan tengahnya adalah dengan kolaborasi.
misalkan di dua organisasi ini memiliki visi misi yang sama atau tujuan yang sama. Kita ambil contoh Pandawara Group dengan pembersih kota Jakarta misalkan. Pandawara datang nih ke Jakarta untuk melakukan kolaborasi di mana mereka akan menyelesaikan atau membersihkan wilayah-wilayah di DKI Jakarta. Itu contoh untuk kolaborasi. Nah, lanjut contoh yang terakhir ada penghindaran. Ini adalah salah satu teknik atau cara menghindari konflik dengan cara yang paling gampang adalah menghindar. Sesuai dengan namanya, menghindar, dimana kalau misalkan ada satu orang yang dia ini kayak anti banget untuk berkonflik lebih lebar lah intinya mah. Kayak misalkan saya dengan teman saya, kita sebut saja Fulan. Saya ini adalah tipikal orang yang tidak mau memperbesar masalah, makanya saya memutuskan untuk menghindar. Ketika dia memulai konflik lagi, maka saya akan terus menghindar hingga mungkin jalan terakhirnya adalah entah dia yang melupakan atau memang kita sama-sama lupa kalau kita ada konflik gitu. Nah, mungkin itu saja teknik-teknik cara mengatasi konflik menurut saya dan menurut beberapa sumber. Mungkin cukup sekian, video ini berakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.